Oke, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang subgroup ya. Jadi sekedar refresh saja bahwa S itu subgroup dari G seperti ini ya. Itu jika S-nya tidak hampa, itu berlaku jika dan jika setiap unsur di S itu inversnya dari S. Kemudian syarat kedua adalah setiap dua unsur di S maka hasil kalinya ada di S ya, hasil operasinya seperti itu. Atau yang apa namanya sifat ini bisa diganti dengan sifat yang terakhir ini, yang ketiga ini ya, definisi yang ketiga bisa dikatakan. Jadi setiap unsur di AB setiap unsur AB di S maka AB inverse ada di S seperti itu ya. Nah, untuk merefresh teorema ini, kalau kita punya G suatu grup dan S itu saya definisikan sebagai unsur di G yang bersifat A dikali G akan sama dengan G dikali A untuk setiap G di G ya. Nah, pertanyaan pertama adalah kalau G nya grup komutatif, apa yang terjadi dengan S? Ada yang bisa bantu jawab? Corina bisa bantu jawab? Halo Corina. Saya pengen tahu Irsan Bahtiar ini siapa sih? Ihsan Bahtiar ini siapa ya? Halo, yang bernama Ihsan Bahtiar, apakah mahasiswa? Seingat saya bukan mahasiswa MIPA ya. Ada yang tahu bisa bantu saya siapa Ihsan Bahtiar ini? Ada yang bisa bantu? Halo? Lu pada kemana semua ini? Ririn? Nggak tahu Pak siapa mungkin. Oh, nggak tahu. Ya Enggak, sebenarnya, dia pakai Zoom orang lain nanti, Pak. ya enggak, tapi dipanggil juga nggak nyaut dia ini. Ya sebenarnya yang masuk kelas saya boleh dari prodi mana aja sih. Mau prodi ekonomi juga boleh-boleh aja ya. Tidak masalah ya. Ini ada yang bisa bantu? Apakah S itu gimana? Ririn, coba bantu Ririn. Ririn. Halo Rin. Iya Pak. Apa kira-kira S ini, kalau G-nya grup komutatif? Hmm, apa ya? Bentar Pak. Bingung. Kalau Nah, kalau kita ngomong pakai bahasa Indonesia apa sih ini? Ya, S itu adalah himpunan unsur-unsur di G yang komutatif terhadap semua unsur lain di G seperti itu ya. Kalau G-nya komutatif, otomatis semua unsur di G akan komutatif dengan unsur lain, maka S itu akan sama dengan Komutatif. G itu sendiri gitu ya. Oke. Nah, yang jadi ya masalah Pak. ya kalau G-nya tidak komutatif ya. Bukan grup komutatif. Maka S itu dijamin tidak sama dengan G ya, karena ada unsurnya yang tidak komutatif ya. Mungkin ada sebagian yang komutatif tapi tidak dijamin semuanya komutatif ya. Nah, untuk kasus pertama maka S itu terbukti ya, jelas S itu subgrup dari G seperti itu ya. Karena dia sama dengan G, artinya S adalah grup apa, subgrup apa namanya kemarin? Kalau sama dengan G? Lupa? Grup trivial Pak. Ya, subgrup trivial ya. Subgrup trivial. Jadi ini adalah S-nya adalah subgrup trivial. Nah, kalau S-nya kalau G-nya bukan grup komutatif, apakah S jelas dijamin tidak sama dengan G ya. Pertanyaannya adalah apakah S subgrup dari G? Oke, untuk membuktikannya kita gunakan sifat yang paling atas ini tadi ya, yang ini. Yang saya kotakin ini ya. Mau pilih yang mana boleh.
Coba saya panggil satu, siapa? Nailil Izati, panggilnya siapa sih? Nelly Pak. Nelly. Halo Nelly. Ya Pak, Nelly pengen pakai yang mana ini pembuktiannya? pembuktiannya. Bentar Pak. Itu yang paling atas itu kan ada dua saya kurung, dalam kotak besar tuh ada dua saya kurung, ini mau pakai yang mana? Yang S lebih kecil dari G? Ini Subgrup dari kita G. kan ingin membuktikan yang ini. Nah, kamu mau pakai yang mana? Yang A ini kah atau yang B ini pakai pembuktiannya teorema mana? Kamu Yang A. yang A, oke. Kamu milih yang A ya. Ya cuma milih aja kok. Nggak saya suruh kerjakan kan. Oke, langkah pertama seperti biasa ya. Kita harus cari apa yang diketahui. Apa yang diketahui ini? S-nya subset G dan S-nya berbentuk seperti ini ya, yang ditulis itu ya. Ini A anggota G, seperti itu. Yang ditanya adalah apakah S subgrup dari G, seperti itu ya. Nah, dan katakan karena S subgrup dari G itu ekivalen dengan yang A, dengan B atau A ya, ekivalen ya, kita jadi bisa ganti yang ditanyanya seperti ini. Jadi yang ditanya adalah apakah untuk setiap A, B anggota S berlaku AB inverse anggota S. Nah, ini permintaan Nelly ya, menggunakan definisi yang ini atau teorema ini ya, teorema ekivalen dengan definisinya ya. Jadi yang ditanya ini. Jadi kalau ditulis itu kan akan ditunjukkan bahwa gitu ya, untuk setiap AB anggota S berlaku yang kanan ini. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah apa? Apa langkah pertama yang kita lakukan? Ambil sembarang. Ambil sembarang ya. Ambil sembarang apa? Udah bener sih, tapi ambil sembarang apa? A, B anggota S. Oke, ambil sembarang A, B anggota S, seperti itu. Nah, yang ingin ditunjukkan adalah AB inverse anggota S ya. Ini ingin ditunjukkan ya, berarti kita harus ngisi langkah-langkah di sini ya sampai menuju ini ya. Kalau sudah terbukti ini, jadi maka S adalah subgrup dari G. Kalau sudah terbukti ini ya. Jadi ini pindah ke paling bawah gitu sudah. Jadi kalian kosongkan area sini, dari ambil sembarang ini akan menuju ke AB inverse anggota S, seperti itu. Tapi kita di sini bingung kita mau ngapain di sini ya. Nah, untuk pembuktian itu kita bisa mulai dari bawah dulu. AB inverse anggota S artinya apa? Atau gini aja, ini kita terjemahkan di sini ya. Jadi tujuan kita akan ditunjukkan bahwa AB inverse anggota S. Kalau untuk menunjukkan Denny anggota, misal S-nya itu G-nya apa? Mahasiswa Unram. S-nya itu mahasiswa matematika. Untuk membuktikan dia mahasiswa matematika, gimana cara membuktikannya? Buktikan kalau dia itu mahasiswa Unram. Mahasiswa matematika kan mahasiswa Unram. Jadi sampelnya seluruhnya itu mahasiswa Unram. Kita ambil satu anggota dari himpunan kita punya himpunan S ini ya, yang punya sifat seperti ini. Kita namakan nih S ini adalah himpunan mahasiswa matematika. Untuk membuktikan satu anggota S itu adalah mahasiswa matematika, apa dong? Ini AB ini apa? Misal S adalah himpunan mahasiswa matematika. Untuk menunjukkan AB inverse anggota mahasiswa matematika, apa yang kita tunjukkan? Maaf tadi salah dikit ya.
Kita tunjukkan dia memenuhi kriteria mahasiswa matematika, ya gitu ya. Nah, agar dia Ya, memenuhi Pak. agar dia AB inverse memenuhi kriteria mahasiswa matematika, apa yang kita tunjukkan? Yang jelas kita punya AB inverse anggota G ya. Jadi yang kita punya AB inverse anggota G ya. Jelas ini ya. Jadi tinggal ditunjukkan apa? Agar yang AB inverse anggota S tunjukkan B inverse yang ini kriteria. Ingat kalau himpunan, logika dan himpunan. Ya, ini persyaratan anggota himpunan. Ini apa namanya? Anggota himpunannya kayak gimana? Yang ini syaratnya dia seperti apa ya? Karena kalian udah ngambil di login deh ya. Jadi harus kita tunjukkan yang ini ya. A dikali G sama dengan GA untuk setiap G anggota G. Jadi akan ditunjukkan untuk setiap G anggota G. Oke. Apa jadinya? Akan ditunjukkan setiap G anggota G berlaku AB inverse G Sama dengan sama sama dengan dengan G kali G kali AB inverse. AB inverse. B inverse. Ya. Jadi karena harus setiap langkah itu harus kan punya pertanyaan gitu. Ya, dan pertanyaan-pertanyaan itu berdasarkan definisi dan apa yang ditanya seperti itu. Nah, ini tinggal tunjukkan ini ya. Berarti langkah pertama apa? Nah, ini langkah standar pembuktian ini. Kalau akan ditunjukkan untuk setiap seperti ini, berarti langkah pertama adalah ambil sebarang G anggota G besar seperti itu. Standar aja gitu. Oke, terus gimana? Kalian sebenarnya bisa coret-coret di sini, ya bahwa GA B inverse G itu sama dengan G A B inverse seperti itu ya. Kita kalikan dengan B di kanan seperti itu, B di kanan. Ini kan hilang ya. Jadi A B inverse GB sama dengan GA seperti itu. Ya. Benar ya? Nah, karena ini ya. Karena ini penting ya diketahui nih, baru kita keluarkan bahwa B itu anggota S ya. Artinya B dikali G akan sama dengan G dikali B seperti itu ya. Karena B anggota S ya, maka kita dapatkan bahwa AB inverse yang GB ini bisa ditukar BG sama dengan GA seperti itu ya. Dan ini jadi karena asosiatif ya, grup G besarnya bukan S-nya kan. Maka ini hilang, jadi AG sama dengan GA seperti itu. Ya, jadi ini diketahui, ini jelas karena A anggota S ya. Ini diketahui. Jadi kita di sini diketahui, kita pakai diketahui karena A anggota S, maka berlaku AG sama dengan GA. Ya. Nah, cara langkah selanjutnya adalah dikali dengan munculkan B inverse B di tengah-tengah. Jadi kemudian A B inverse B G sama dengan GA seperti itu. Kemudian ini karena B anggota G, maka ini menjadi A B inverse G B sama dengan GA. Nah, langkah ke sini adalah karena B anggota S seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini kita kalikan dengan B inverse masing-masing ruas, maka jadi AB inverse G sama dengan G AB inverse ya. Ini dikalikan dengan B inverse masing-masing ruas ya. Nah, ini kurang banyak papan kosongnya tadi ya. Saya hapus dulu ya, Mbak.
delete ya. Jadi kita dapatkan bahwa berlaku seperti ini ya, karena G diambil sembarang ya, karena G, anggota G itu diambil sembarang ya, maka kita dapatkan bahwa apa namanya, AB inverse anggota G ya. Jadi karena G diambil sembarang, maka ini berlaku untuk setiap G ya, berlaku ini ya. Ya, atau saya tulis aja deh, biar lebih rapi ya. Maka berlaku untuk setiap G anggota G, berlaku A B inverse G sama dengan G AB inverse. Jadi kesimpulannya AB inverse anggota G ya, karena dia komutatif terhadap semua unsur di G ya. Jadi kita dapatkan bahwa S itu subgrup dari G. Kalau ada yang nggak jelas, tolong tanya ya. Oke, saya tulis ulang di sini. Ini caranya banyak adit-aditnya ya. Ini caranya yang kalau sudah biasa mengerjakan gini. Oke, jadi misal gini, ambil. Tapi saya sarankan kalau ujian kalian tulis, akan ditunjukkan ditulis ya, biar mempermudah. Ambil sembarang AB anggota S ya. Koma, bukan kali ini koma. Kan ditunjukkan AB inverse anggota S seperti itu ya. Ya, nah kemudian ambil lagi. Ambil G anggota G sembarang gitu, ya. Nah, kita lihat, cuman kita tuliskan bukti formalnya seperti ini, ya. Akan ditunjukkannya nggak ditulis karena ini hanya sekedar bantuan untuk mengerjakan, terutama buat kalian yang baru mengenal pembuktian ya di aljabar. Oke, karena apa namanya, A anggota S seperti itu, maka AG sama dengan GA seperti itu ya. Kemudian ini sama dengan A B inverse B, G sama dengan GA. Ini hanya dimunculkan B inverse B nya ya. Kemudian karena B anggota S, maka berlaku BG sama dengan GB ya. Jadi ini bisa ditukar. Jadi A B inverse G B sama dengan GA seperti itu ya. Kemudian masing-masing ruas kita kalikan dengan B inverse. A B inverse sama dengan GB dikali B inverse sama dengan GA dikali B inverse seperti itu. Nah, jadi karena asosiatif di G, maka ini bisa dihilangkan. Jadi A B inverse kita kasih kurung di sini, G sama dengan GA dikali GA dalam kurung B inverse seperti itu. Oke. Jadi kita punya bahwa AB inverse itu komut terhadap G ya. Jadi kesimpulannya adalah AB inverse anggota S gitu ya. Jadi kesimpulan terakhir adalah S subgrup dari G. Gitu sih, sebenarnya ini sama aja, yang dua ini, yang kiri dan kanan ini sama aja, cuman yang kiri ini biasanya kalau kalian sudah jago pembuktian, kalian kerjakannya bakal seperti ini ya. Dan kalau di buku pun akan seperti ini, sehingga kalau kita pelajari buku kadang kita nggak tahu kenapa kok langkah-langkahnya itu, karena kalau di buku tidak dikasih akan ditunjukkan seperti itu ya. Oke, seperti itu. Saya kira jelas ya. Atau ada yang ditanya untuk soal ini dulu? Denny, jelas Denny? Halo Denny.
Ya Pak, masih memahami Pak. Masih memahamin. Oke, kalian bisa lihat videonya belakangan ya. Kita beranjak ke, karena waktunya terbatas ya, nanti coba kalian pahami sendiri lagi ya, tonton lagi videonya. Kita contoh grup-grup ya. Ada namanya grup, kita masuk materi, baru masuk materi hari ini, grup siklis ya, walaupun ini sudah ada di video yang saya share ya. Grup siklis itu apa ya? Jadi kalau kita punya, kita mulai dari subgrup siklis dulu ya. Subgrup siklis. Jadi kalau kita punya G group ya, nah kemudian kita ambil A anggota G sembarang ya, seperti itu. Maka kita tuliskan S itu sebagai himpunan A pangkat N dengan N-nya anggota bilangan bulat ya. Seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah S hampa? Ata? Hampa nggak S ini, Ata? Halo Ata. Nanda Waldana. Oh, saya Pak. Maaf Pak. Oh iya. Hampa Hampa nggak? Pak. Hampa? Kenapa kok yakin hampa? Baru nebak aja sih. Baru nebak. Ini kan A ini jelas ada ya. Kalau N nya saya ganti 1, maka A pangkat 1 sama dengan A itu anggota S kan? Benar nggak? Bahkan N nya kalau saya pilih 0, maka A pangkat 0 itu sama dengan E, anggota S juga kan? Jadi setidaknya S itu punya dua anggota, yaitu A dengan E ya. Kecuali A nya itu sendiri E ya. Jadi S ini dijamin tidak hampa, seperti itu. Oke. Jadi S nya itu dijamin tidak hampa ya. Jadi S itu pasti subgrup dari G karena isinya adalah anggota G yang dikali-kalikan dengan diri sendiri ya. Seperti itu. Nah, S ini kita katakan subgrup siklik ya. Kalau S-nya sendiri sama dengan G, maka kita katakan G-nya adalah grup siklik. Seperti itu. Oke, nah ini mirip dengan soal pada minggu lalu yang pangkat-pangkat itu ya. Dan kita sudah buktikan bahwa yang berbentuk seperti ini adalah subgrup ya. Pada tutorial kemarin ya. Tutorial kelas B, kelas A sih, lupa saya. Ya, kalau pengen buktinya bolehlah ya. Kita buktikan apakah S subgrup dari G, walaupun di atasnya udah saya klaim ya, karena sebenarnya udah saya berikan di video tutorial minggu lalu ya. Kita pakai akan ditunjukkan untuk setiap AB anggota S ya, berlaku AB inverse anggota S. Nah, kita pakai lagi teorema tadi ya. Kita jawab ya. Ambil sembarang A, B anggota S seperti itu ya. Ingin saya tunjukkan bahwa A kali B inverse anggota S ya. Oke, kemudian kok AB pakainya ya? Sudah A nya di sini. Jadi kita ganti aja CD ya. Sini C, ini D seperti itu. Ini jadi C, ini D. Oke. Karena C
dan D anggota S, apa yang kita dapatkan? C-nya berbentuk A dikali pangkat K dan D-nya adalah A pangkat L ya. Dengan K dan L-nya suatu bilangan bulat seperti itu ya. Maka C dikali D inverse itu sama dengan A pangkat K dikali A pangkat min L. Pada video sebelumnya kita tahu bahwa inverse A pangkat L adalah A pangkat min L seperti itu ya. Nah, ini sama dengan A pangkat K min L ya. Tapi karena K dan L ada bilangan bulat, maka K min L itu anggota bilangan bulat juga pasti ya. Jadi otomatis jadi A pangkat K min L itu anggota dari S ya. Artinya ya karena anggota S adalah A pangkat sesuatu yang bilangan bulat ya. Karena K min L bilangan bulat, otomatis A pangkat K min L itu bilangan bulat pasti. A K min L bilangan bulat, akibatnya A pangkat K min L itu anggota S ya. Ya kecuali K min L itu bukan bilangan bulat, ya, otomatis dia bukan anggota S ya. Tapi kan sudah kita buktikan kemarin ya. Nah, A pangkat K min L itu tidak adalah C kali D inverse ya. Dari sini ya. Dari paling kiri ke paling kanan seperti itu. Jadi anggota S ya. Jadi kesimpulannya S-nya subgrup dari G. Oke, dibanding kalian pusing lihat simbol-simbol, saya munculkan angka dah ya. Jadi kalau kita punya grup G itu adalah bilangan bulat ya, dengan operasi tambah. Yang operasi tambahnya yang biasa kita kenal ya. Nah, kalau kita tulis Z ini adalah, oke sebelumnya saya tanya dulu ya, pada grup ini 1 pangkat 5 berapa? Saya tanya siapa deh? Siapa ya? Rehani, coba Rehani. Ya, Berapa 1 pangkat 5 Rehani? 1. 1. Gimana, bener nggak 1 pangkat 5 dan 1? 5. 5 jawabannya ya. Bukan 1. 5 jawabannya. Kalian mikirnya masih mikir anak SMA ya. 1 pangkat 5 itu dipikir 1 kali 1 kali 1 ya, bener itu sama dengan 1. Tapi kita ingat bicara grupnya adalah karena operasi tambah. Jadi pangkat ini adalah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 5 gitu ya. Ya kalau kalian ngomong ini kan SMA kita ketawain ya, tapi ya sebenarnya kita sebenarnya bener gitu. Karena kita hanya bicara tentang operasinya cuman tambah gitu. Jadi nggak ada operasi kali di sini ya. Ya artinya karena kita bicara cuman topiknya cuman operasi tambah, ya tidak benar namanya kita bawa operasi kali ke situ ya, itu ngadu domba namanya ya, nggak boleh seperti itu ya. Ngerti semuanya ya? Oke ya. Nah maka Z ini adalah grup siklik persisnya ya, karena dia dibangun oleh 1. Oke, saya lupa nulis sini ya. S ini disimbolkan dengan, karena grup siklik ya, yang himpunan yang ini ya disimbolkan dengan S, ditulis sebagai A seperti itu, atau dengan kata lain adalah ini adalah A pangkat N dengan N nya bilangan bulat seperti itu ya. Nah Z itu ternyata adalah apa namanya, grup siklik dengan 1 ini disebut pembangun ya. Saya lupa di sini di video ada sebenarnya. A ini kita dikatakan pembangun subgrupnya ya. Nah kalau S nya sama dengan G, otomatis A pembangun grupnya seperti itu. Kenapa? Kalau kita ambil angka berapa? Mau angka berapa? Ini saya tanya aja siapa ini ya.
Tamsilul, Tamsilul, mau angka berapa Tamsilul? Bilang bulat, sebut aja. 3. 3. Tersebut 3 itu sama dengan 1 pangkat 3 ya. Iya. Nah, sembarang juga kalau kita ambil n itu sama dengan 1 pangkat n ya. Berapa aja? Termasuk min 7. Min 7 sama dengan 1 pangkat min 7 seperti itu. Karena 1 pangkat 7 sama dengan min 1 tambah min 1 tambah min 1 sampai sebanyak 7 buah seperti itu ya. Jadi sebenarnya setiap anggota bilang bulat bisa tulis sebagai 1 pangkat sesuatu gitu ya. Jadi ini adalah contoh grup siklik. Pak, kalau 0? Ya, n-nya kan pilih 0. 0 sama dengan 1 pangkat 0 seperti itu. Ingat, a pangkat 0 sama dengan e ya. Oke, Pak. Ya, jelas ya. Jadi Z adalah grup siklik. Subgrup dari Z ya, bilangan genap. Bilangan genap saya tulis 2Z ya. Ya, artinya semua unsur Z dikali 2 seperti itu. Kalau kita ingat matematika dasar, ingat bilangan asli itu ya sama banyaknya dengan bilangan bulat ya. Saya kasih gini ya. Bukan sama sebagai himpunan, tapi sama jumlahnya ya, atau bilang kardinalitasnya sama seperti itu. Sama juga bilangan genap itu sama banyaknya jumlahnya dengan bilangan asli. Nah, 2Z ini adalah himpunan bilangan genap ya. Ini adalah grup yang dibangun oleh 2. Sebutkan aja bilangan genap mau berapa? Mau 100. 100 itu sama dengan 2 pangkat 50 ya. Atau kalau mau gampang gini, 10 itu sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. 5 buah ya. Jadi sama dengan 2 pangkat 5. Ya kan, bayangkan dah kalau 100 itu 2 pangkat 50. Atau kalau 8 itu 2 pangkat 4 ya. Jangan bilang 2 pangkat 4 16 ya. Jangan ingat-ingat masa-masa sebelum kalian ngambil mata kelas soal Jabar ya. Makanya kalau dibilang semakin kalian banyak belajar matematika, semakin ragu kalian menjawab soal yang sangat gampang gitu. Tanya 2 pangkat 4 berapa? Mikir dulu kalian ya. Kalau kalian sebelum ngambil kuliah ini 2 pangkat 4 berapa? Ya, otomatis kalian jawab 16 ya. Tapi setelah kalian pelajari soal Jabar, kalian bakal ragu. Terutama kalau ditanya dosen kalian gitu ya. Tergantung, Pak, grupnya apa gitu ya. Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan ya. Untuk yang 2Z ini kan juga bisa dibangun dari 1, Pak. Oh iya benar. Benar. Tapi 1 bukan anggota Jadi 2Z. Oh, unsur pembangunnya itu harus anggota Ya, dari 2Z. Anggota dari 2Z ya. Pembangun itu harus anggota dari subgrup. Oke, Pak. Terima kasih. Ya. Nah, pertanyaannya apakah pembangunnya cuma 1 itu ya? Nah, mumpung Denny bertanya, ya, pembangunnya kira-kira ada pembangun yang lain nggak? Tadi Denny sudah mikir, oh 1 itu pembangun, tapi ternyata bukan ya. Pertanyaan saya sekarang, apakah ada pembangun yang lain? Ada yang bisa bantu jawab? Menurut saya cuma 2, Pak. Cuma 2. Ya, jawabannya ada ya, yaitu min 2 ya. Jadi 2Z itu sama dengan min 2 ya, dibangun oleh min 2. Karena apa? 100 itu sama dengan 2 pangkat min 50 ya. Min 2 pangkat min 50. Ya. Ini atau gampangnya gini, kalau 10 sama dengan min 2 pangkat min 5 seperti itu. Karena ini sama dengan min 2 inverse tambah min 2 inverse ya. Dan seterusnya sampai 5 kali ya. Nah, min 2 inverse adalah 2 sendiri ya. 2 tambah 2 dan seterusnya sampai yang kelima sama dengan 10 ya. Jadi seperti itu. Jadi
inverse pembangunnya seringkali tidak cuman sebiji ya. Baik, Pak. Oke. Nah, yang kedua adalah namanya grup dihedral ya. Nah, grup dihedral ini sering disimbolkan dengan D2N ya. Ini sama dengan kalau grup yang tadi ya bilang buat tuh grup yang dibangun oleh satu unsur ya, dikatakan grup siklik. Nah, grup dihedralnya adalah contoh grup bisiklik ya, ada bisiklik. Artinya dibangun oleh dua unsur ya. Nah, ini agak sulit ya kalau kita ngomongin grup bisiklik. Nah, kita omongin salah satu contoh grup bisiklik yaitu grup dihedral ya. Jadi, ini adalah grup yang dibangun oleh dua unsur, persisnya adalah dibangun oleh A dan B ya. Di mana atau ini yang ini simbol dari bisiklik ya. Karena pembangunnya dua. Kalau tadi bukan, tapi ingat selama mata kuliah ini, selama kuliah ini kita tidak akan bicara tentang grup bisiklik. Ya. Kita hanya bicara satu contoh grup bisiklik yaitu grup dihedral. Tidak ada yang lain. Ini adalah isinya adalah E ya, A kuadrat sampai A pangkat N-1 ya. Kemudian B, AB, A kuadrat B sampai A pangkat N-1 kali B, seperti itu. Jadi anggotanya jumlahnya adalah, ini sendiri kan N buah ya, ini juga N buah, seperti itu. Jadi kardinalitas dari D2N atau order dari D2N adalah 2N, seperti itu. Seperti ini. Jadi kita lihat bahwa A pangkat N itu sama dengan B kuadrat sama dengan identitas. Nah, akibatnya karena B kuadrat sama dengan identitas, maka B inverse-nya adalah B. Jadi B itu inverse diri sendiri. Nah, kemudian A inverse itu adalah ya B inverse A kali B ya. Itu persisnya adalah BAB, seperti itu ya. Jangan diterjemahkan yang jorok-jorok ya, BAB ya. Karena kebetulan B inverse adalah B, jadi seperti itu. Oke. Ya, ini kalian perlu ketahui tentang grup dihedral ya. Oke, contoh paling gampang adalah kalau N-nya ini, ingat N-nya itu harus besar dari 2 ya. Jadi paling kecil dari grup dihedral adalah D2 kali 3 seperti itu ya, atau D6 ya. Nah, ini artinya isi anggotanya adalah E, A kuadrat ya. Pangkat A sampai N-1 ya, ingat di sini N-1. Jadi sampai 3 aja, kemudian B, kemudian AB, kemudian A kuadrat B, seperti itu. Ya. Nah, di grup dihedral ini anggotanya hingga, beda dengan grup tadi ya. Dia bukan siklik ya. Dan anggotanya hingga seperti tadi ya. Ini A pangkat 3-nya sama dengan 0, sama dengan E maksudnya. Kemudian B kuadratnya juga sama dengan E ya. Nah, ini adalah grup yang kita kenal di kuliah awal itu. Yang A ini menimbulkan rotasi 120 derajat ya. Ini A-nya adalah rotasi 120 ya. Kemudian rotasi 240 itu adalah A kuadrat ya, wajar ya. Di 2 kali di proses A-nya adalah 240 ya. Nah, kemudian rotasi 360-nya adalah A pangkat 3 ya, atau sama dengan E, seperti itu. Nah, kemudian B itu adalah, ya sebenarnya kan boleh pilih satu ya. Ini B itu adalah pencerminan terhadap garis vertikalnya, seperti itu ya.
Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya, AB-nya seperti apa? Ya. A-nya 120. Ya. Berarti kalau ini 1 2 3, ini menjadi dikenakan dengan A jadi seperti ini. 3 1 2, ya. Kemudian dikenakan dengan B jadi apa? Pencerminan horizontal ya. Jadi 3 tetap, ini adalah 1, ini 2. Seperti itu. Ya. Ya, ini adalah pencerminan. Jadi kalau ini dicerminkan terhadap sini ya, maka ini akan menjadi 2 1 3 ya. Kalau pencerminan yang di angka 2 ya. Jadi ini sebenarnya adalah AB itu adalah, kalian sudah hitung ya, ini AB seperti itu. Nah, dengan cara sama kalian akan dapatkan bahwa A kuadrat B itu adalah pencerminan ini. Seperti itu. Ya. Nah, ini sebenarnya grup yang kita kenal di awal ya. Jadi untuk memudahkan kalian, saya pakai gambar gitu. Tapi pada prakteknya dengan simbolnya jauh lebih mudah. Ya. Nanti kalau kita punya kotak gitu ya, nanti ada kita punya D8 ya. Nah, rotasinya 90 derajat. Jadi isinya adalah A-nya adalah rotasi 90. A kuadratnya adalah rotasi 180 ya. Kemudian A pangkat 3-nya adalah rotasi 270. A pangkat 4-nya rotasi 360 ya. Karena walaupun dirotasi dia tidak merubah bentuk kubusnya ya. 1 2 3 4. Dan refleksinya adalah 1 2 3 4 gitu ya. 4 juga refleksinya. Ya. Dan jadi B-nya bisa kalian pilih mau yang refleksi yang ini kah? Barat. Enggak tahu saya barat laut tenggaranya ya. Saya udah lupa arah mata angin ya. Mau yang ini kah gitu, yang A-nya boleh. Pokoknya sekali kalian pilih pakai yang itu aja. Sisanya adalah kalian dengan unsur di A ya. Ini B-nya seperti itu. Maka refleks yang selanjutnya adalah pasti ini, kalau nggak ini mungkin ini AB-nya mungkin. Nah, saya nggak tahu, coba aja ya seperti itu. Karena emang kalau pakai gambar itu malah lebih susah setidaknya bagi saya gitu. Ya. Karena kalau kita tanpa gambar itu jauh lebih gampang. Ya. Kita tidak perlu tahu bentuk nyatanya kayak gimana kalau pakai simbol yang seperti ini ya. Nah, tapi makanya saya lebih suka bentuk seperti ini. Jadi E yaitu rotasi 360, A kuadrat, A pangkat 3, kemudian B AB, A kuadrat B sampai A pangkat 3 B seperti itu. Nah, ini grup dihedral. Ya, kalian bayangkan adalah grup poligon 5 ya. Nah, saya nggak pintar gambarnya. Saya ulang deh. Poligon 5 ya. Dengan maksudnya panjangnya sama semua gitu. Kalau di layar kalian tidak sama panjangnya, itu karena saya tidak bisa menggambar. Ya. Ini nanti bakal jadi D 10 ya. D10. Nah, nanti kalian bayangkan D 200 seperti itu. Bayangkan kotaknya kayak gimana kalau mau rotasikan, refleksikan ya, bingung sendiri kalau lihat gambarnya. Makanya bentuk geometri seperti ini akan jauh lebih gampang kalau kita tulis dalam bentuk aljabar. Ya. Suatu fenomena-fenomena geometri itu akan jauh lebih gampang kita amati kalau kita rubah dalam bentuk aljabar seperti itu. Ya, seperti itu kurang lebih. Kalau masih geometri sederhana ya gampang, pakai ngelihatnya gampang. Tapi kalau sudah kompleks ya, makin kompleks suatu masalah akan jauh lebih gampang kalau menggunakan simbol aljabar seperti itu.
Makanya kita belajar seperti ini ya. Oke. Karena kuliah kita 15 menit, kita cepatkan ya. Apa lagi? Grup siklis, grup dihedral, grup permutasi. Satu lagi ya, grup permutasi. Grup permutasi. Nah, grup permutasi ini lebih kompleks dari grup dihedral. Ini grup paling sulit sebenarnya, ya. Jadi sebenarnya kalau kita punya kartu remi gitu ya, ini as, ini king, ini queen, ini jack ya. Ada yang nggak tahu kartu remi? Kalau kita kocok ini akan berubah urutan ya. Misal A tetap gitu. Kemudian ini jadi J, misal ini jadi Q, ini jadi K, seperti itu ya. Kira-kira ada berapa ada kalau kita kocok 4 buah kartu ini ada berapa kemungkinan urutan yang berbeda? Ada bisa bantu? Empat permutasi, Pak. Kok bisa 4 permutasi berapa? Saya sampai lupa rumus permutasi. Saking lama saya nggak belajar, nggak tahu rumus permutasi. Permutasi rumusnya apa ya? 24, Pak. 24. Oh, 24 sih benar. Jadi saya pakai prinsip yang gini ya. Karena saya udah lama nggak belajar statistik, jadi saya lupa rumus permutasi. Ini adalah 4. Ini kemungkinannya 4 ya. Kalau nggak as, J, K, K. Kemudian ini 3, ini 2, ini 1, seperti itu ya. Ini setelah di sini ada 1 dipilih kan sisa 3 pilihannya sini ya. Kemudian setelah ini muncul, ini sisa 2 pilihan. Ini nggak punya pilihan. Jadi adalah 4 kali 3 12, 12 kali 2 adalah 24. Jadi ada kemungkinan 24 ya. 24 macam hasil kocokan ya. Nah, ini adalah grup permutasi ya. Jadi misalkan ini adalah kocokan pertama, saya namakan K1 ya. Oke. Sebentar. Oke, saya K1 ini aja ya, jangan K1 yang ini. K1-nya adalah A, ini adalah K, ini adalah Q, ini adalah J. Ini kocokan pertamanya ya. Kemudian kalau kita plus kocokan kedua akan menjadi ini A tetap sama ini Q ya. Kemudian ini K, ini adalah kok balik sama ya. A, K, Q, J ini nggak berubah ya, salah saya. Ini J, ini Q ya. Ini adalah K. Oke. Saya ini agak error kayaknya nih. Jadi kocokan pertama ya. Jangan pakai ini ya, jangan pakai kartu ya. Jadi kocokan pertama adalah A, K, J, Q. Kemudian kocokan kedua adalah K, A, Q, J, seperti itu ya. Ini kocokan kedua. Kemudian kocokan ketiga itu hasilnya sama ya, A, K, Q, J. Boleh dong gitu ya. Karena semua kemungkinan hasil kocokan itu ada di list 24 macam ini ya. Nah, kita lihat kalau kocokan 1 diteruskan ke kocokan 2, hasilnya apa? Ada yang tahu? KA QJ gitu. Kocokan pertama menukar J sama Q ya. Kocokan kedua menukar A sama K ya. Jadi hasilnya pasti KA QJ ya. Tidak penting lagi kocokan mana
yang mau ditukar duluan ya, nggak penting. Jadi sebenarnya K1 kali K2 itu ya akan sama dengan K2 dikali K1, dia komutatif untuk dua kocokan, tapi tidak berlaku untuk semua kocokan ya. Nah, seperti itu. Ya. Dan mau 2 kali 3 kali kocokan pasti bisa jadi hasilnya akan sama, bukan bisa jadi, pasti hasilnya akan sama dengan suatu kocokan yang sekali aja ya. Jadi ini istilahnya dia tertutup gitu ya. Karena semua udah di list, hasilnya pasti mau nggak mau 24 macam ya. Nah, ini kita katakan grup permutasi S4 namanya. Ya. Berapa jumlah anggotanya adalah 4 faktorial ya. Dengan kardinalitas adalah atau ordenya adalah 24 ya, atau 4 faktorial. Nah, bingung kok bisa grup ya? Ya bisa. Contohnya K2 ini ya. Kalau K2 dikali K2 hasilnya apa kira-kira? Ya. K J. K2 pertama menukar K dengan A ya. Ini ditukar ya. K2 yang kedua ditukar lagi. Jadi hasilnya adalah AKJ ya. Ini adalah identitas itu yang kocokannya tidak berubah hasilnya ya, seperti itu. Ya, jadi inverse-nya ada. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi ini bentuk grup. Tapi kalau kalian lihat kocokan, jadi intinya gini, grup permutasi ini adalah semua grup yang lainnya itu kurang lebih akan mirip dengan salah satu subgrup dari grup permutasi ya. Jadi grup permutasi itu bisa mewakili seluruh grup sebenarnya ya. Karena apapun grupnya pasti kurang lebih dia akan mirip dengan salah satu subgrup dari SN ya. Nah, 4 ini artinya ada 4 buah kartu. Nanti kalau ada S3, ini kardinalitasnya adalah 3 faktorial sama dengan 6. Nah, ini kita pelajari yang gampang dulu, S3 dulu ya. Nah, dibanding pakai AKJ, maka saya simbolkan lebih gampang adalah 1, 2, 3 seperti ini ya. Ini adalah peta dari 1, ini peta dari 2, ini peta dari 3. Dalam artian ini adalah 1 berubah kemana, 2 berubah kemana, 3 berubah kemana. Tapi ingat delta 1 sampai delta 3 ini gak ada yang sama seperti itu. Nah, kemungkinan apa aja? Ingat ada 6 kemungkinan ya. Jadi kemungkinannya 1, 2, 3 dipetakan menjadi atau dikocok menjadi 1 berubah aja ke 1, 2 berubah ke 2, urutan ketiga jadi tetap sama gitu ya. Yang berikutnya adalah setelah dikocok kartunya ya, 1, 2, 3 gitu awalnya ya, berubah menjadi misal 2, 1, 3 ya. Maka kita katakan 1 pindah ke 2, kemudian 2 jadi 1 dan 3 tetap seperti itu ya. Dan kalian bisa list ke 6 buah kocokan itu. Jadi 3, 2, 1. Kemudian 1, 3, 2 ya. Kemudian menjadi ini adalah 3, 1, 2 dan yang terakhir adalah ini adalah 2, 3, 1 seperti itu. Nah, ini adalah semua kemungkinan berbeda ya. Nah, persis sama ini akan sama persis dengan grup dihedral D6 ya. Sama persis sebenarnya, tapi untuk N-nya 3 ya, tapi untuk N-nya 4 maka D8 itu akan menjadi subgrup dari bukan menjadi subgrup, akan seperti berperilaku seperti suatu subgrup dari S4 seperti itu ya. Ini kebetulan sama, bukan sama beneran, tapi jumlah anggota sama, berperilaku sama ya. Seperti itu. Ini adalah rotasinya ya, yang berperilaku seperti rotasi ya. Nah, contohnya kalau kita ingin 1, 2, 3, 3, 1, 2 kita operasikan dengan 3, 1, 2 seperti itu ya. Hasilnya apa? 1, 2, 3. Ingat
ini seperti fungsi ya, karena emang dari tadi itu kocokan itu fungsi gitu ya, yang memetakan 123 ke domainnya 123 ke kodomainnya 123 ya, dan sifatnya adalah bijektif gitu ya. Nah, karena fungsi selalu mulai dari yang kanan dulu, 1 ke 3 ya. Saya pakai spidol lain ya, warna lain. Mana dia nih? Nah, ini dia. Oke, saya pakai warna lain ya, bahwa 1 ke 3, kemudian 3 lanjut ke 2. Berarti di sini 1 ke endingnya 2 ya. Oke, saya pakai warna lain untuk melihat 2 kemana ya. Kita pengen tahu 2 di sini berapa ya. Jadi 2 ke 1, 1 ke 3, berarti endingnya sini adalah 3 seperti itu. Kemudian yang terakhir warna hijau ya. Ya pasti pas 1 ya, kita pastikan 3 ke 2, kemudian 2 ke 1. Jadi kita dapatkan yang ini 1 ya. Ya, ini sama dengan ini, persis sama ya. Jadi sebenarnya itu berlaku seperti grup rotasi kemarin ya. Kalau ini rotasi 120, maka dirotasikan 2 kali 240 adalah sama dengan ini ya, rotasi 240 ya, seperti itu. Ya. Nah, kalau kita kalikan lagi dengan misal 1 2 3 3 1 2 ya. Kita lihat hasilnya apa. Kita bahas spidol merah ya. Nah, ini yang hasil akhirnya ya. Bukan yang ini. 1 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1 ya. Lanjut ke 1 ya. 1 di sini ya. Kemudian 2 kemana? 2 ke 1, 1 ke 3, 3 ke 2. Berarti sini 2. Ya, otomatis ini adalah sisanya adalah 3. Identitas ya. Jadi seperti A pangkat 3 sama dengan E, yang mirip dengan grup dihedralnya, tapi ini beda sebenarnya. Kebetulan sama untuk N nya sama dengan 3. Nah, ini adalah grup permutasi. Oke. Ada pertanyaan nggak? Karena waktu sudah habis ini. Pak, Ya. kalau dikerjakan dari kiri ke kanan juga sama hasilnya? Ya, kebetulan sama. Kebetulan sama. Coba anggota yang lainnya. Oke. Oke, Pak. Oke, nanti setelah kelas, nanti besok kita pelajari belajar di tutorial ya. Walaupun video ini sudah saya upload di YouTube ya, tahun lalu ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Besok kita tutorial ya. Saya kasih soal-soal latihan. Oke? Baik, Pak. Baik, Mbak. Oke. Saya akhiri kuliahnya sekarang ya.